Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama podcast Tuan Zakur. Sekarang gue sama teman internasional karena Internasional. karena dia tinggal di Jerman, tepatnya di mana? Munchen ya? Iya, di Di München. Munchen. Dan Ika ini adalah temen gua juga, teman Fajar juga, teman Mochi juga, kuliah di IT waktu itu, jurusan kami sama, bioteknologi, tapi sayangnya saya pergi duluan karena terlalu pintar untuk kampusnya. Dan Ika adalah salah satu mahasiswi yang terbaik lah waktu itu, cum laude gitu di lulusannya gitu. Di lulus duluan ya kayak tahun 2006 ya? Enggak, 2006, aku 2004. termasuk 2000. Nah, yang lulus duluan dari angkatan kita tuh kayaknya si Nina dari bioteknologi. Oh iya, Aku iya, iya, kayaknya iya. tahun 2005. Oh iya, iya Saya sih. waktu itu aku males ngerjain tesis. Males banget. Kayak 1 tahun gitu loh nyelesainnya. Oh gitu. Oh justru malah duluan Nina ya. Waktu itu kan yang duluan tuh Nina, Siska ya. Yang apa? Yang Kita TI. mulainya bareng. Mm-mm. Iya, jadi kita semua tuh mulainya bareng. Mm-mm. Cuman waktu itu kan aku apa ya ngambil eh pokoknya di itu loh yang di Puspitek. Oke, Waktu itu aku oke. ngambil apa sih kayak paket ya penelitian gitu. Terus habis itu ternyata nggak jadi, terus sempat malas, jadi kayak nggak ada motivasi gitu. Terus 6 bulan setelah yoga dan segala macam baru deh kembali. Kembali lagi dengan Iya. habis healing baru balik lagi ya. Ya habis healing, tapi langsung banting setir akhirnya malah ngerjain yang dari itu apa teknik pangan. Iya. Gue Iya. jujur ini nggak tahu dari tadi mau mulai deg-degan, nggak tahu kenapa, aku juga bingung. Jangan karena dong, jangan karena deg-degan. apa ya, kayak ya pertama kali aja gitu buat gue buat interview orang yang ya menurut gue sukses banget gitu, udah bisa ke Jerman gitu, tinggal di sana dan sekarang jadi WNI sana ya, karena suami ya. Belum, Oh belum belum. Tapi sudah dapat PR. Oh. Sebenarnya udah bisa dari tahun 2000 berapa ya? Udah dari 4 tahun yang lalu sebenarnya udah bisa ganti paspor. Cuma males. Oh, tapi anak Belum lu? mendapatkan panggilan. Anak lu? Anakku dua-duanya paspor merah, paspor. Oh, oke. Oh, berarti Iya, memang. dua, si Josephine? Namanya Josie, Josephina sama Josephina ya? Jessica. Iya, Josephina itu. Dua-duanya WN Oh, Jerman. si Josephina udah di sana. Yang anakku yang pertama ya dari pernikahannya iya, yang belum. Oh, Itu namanya Sofia. Oh, Sofia ya, sorry. Waktu itu yang gua ketemu tuh Sofia ya, yang waktu di Iya. kita terakhir ketemu Ya, tuh pas di yang kita Mangking. kumpul-kumpul. Betul, Mangking di Iya, Tangerang tuh. iya betul. Waktu itu dia masih kecil Iya, banget. benar. Iya tuh si Sofia. Sofia Tapi sekarang yang kelas berapa? Sekarang dia mau naik kelas 3 SMP. Oh, udah besar ya. Mm-mm. Tinggal di mana dia sekarang? Lulus SMP. Masih di BSD. Belum mau kumpul sama kita. Belum mau. Oh, sama neneknya Nanti berarti. pas kuliah. Iya. Nanti Oke. katanya pas kuliah dia mau pindah ke sini ya. Ih, mantep. Iya, kumpul deh semua. Nggak bisa besanan dong kita nih kalau jauh. Besan kan sama dirimu. Ntar dulu. Aku tahu semua yang kau lakukan dulu. Apaan? Emang gua ngapain? Ayo. Iya, paling kita kan podcast ini gue bikin buat yang kemarin gue bilang di chat WA adalah buat motivasi dan inspirasi buat orang-orang yang dengerin gitu, karena menurut gue perjuangan lu juga adalah salah satu yang gila banget gitu, yang apa ya, yang
yang nggak sembarang orang bisa lah gitu kalau menurut gue ya gitu. Karena saat kita ngambil jurusan pun saat itu waktu di kampus itu bioteknologi di tahun 2001 masih awam ya, ke itu jurusan yang di tahun itu pertama kali ada ya di IT Iya, ya. Ya, kalau nggak salah ya. betul banget. Kita Dan tuh pionir. Jadi baru pionir, 1 betul. tahun setelah itu Betul. ada di Universitas Atmajaya, Betul. terus ada tapi kita yang pionir waktu itu. Nah, lu Aku juga baru dengar. nah ya. itu kenapa ke? Kenapa ke? Kan lu dari SMA mana ke? Sorry. SMA 81 itu SMA unggulan di Iya, favorit kan. Maksudnya terus bisa ke IT dan ngambil bioteknologi. Kenapa ke? Jadi ceritanya tuh gini, kan kita tuh waktu lulus SMA itu kan baru 3 tahun setelah krisis moneter ya waktu itu. Oh iya, Krisis iya, mon. 98 betul. Ya, jadi bisa dibilang waktu itu bapakku kan kerja di BUMN bagian kontraktor, jadi memang hampir gak ada proyek. Terus juga waktu itu papaku juga lagi kena gaji setengah gitu-gitu loh. Terus akhirnya kan aku rencana sebenarnya pengen kuliah di ITB Oke, atau oke. di UI, cuman kita nggak sanggup. Memang kuliahnya murah ya, cuman biaya hidupnya tuh mahal sekali di sana, belum bayar uang pangkal kuliah gitu. Jadi memang waktu itu koleganya bapakku tuh kerja di situ si Pak Samsul. Oh, lupa nama dia. Oh Ya, gitu. dosen kita juga. Iya, Itu Pak kan Samsul ya, Pak Samsul ya. iya, 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 iya. iya, iya. Dia tuh kan adiknya atau besannya koleganya papa. Makanya kuliah di kampusku aja. Ini kalau yang berprestasi bisa dapat ini bebas uang pangkal gitu. Oh, ya udah akhirnya nyoba, bener, terus murah banget jadinya. Oh gitu. Terus ternyata terus biaya hidup di Sepang juga waktu itu murah sekali. Oh iya, lu yang salah satunya ngapus ya, ke? Iya, kuliah ya soalnya kan aku tinggalnya di Bekasi waktu itu kan. Oh iya, jauh Jadi ya. harus ngekos. Terus uang kosnya tuh kayak cuman 100.000 per bulan, Lu sama si Yuko ya, si Yuko. satu kamar ya? Iya. Ya waktu itu kan kita beda, tapi kalau kosanku tuh agak angker gitu loh, jadi aku sering kabur ke tempat dia. Oh Sampai iya, akhirnya iya, kita iya, iya. ngekos bareng sama si Rahma juga sih. Oh iya, yang kita Jadi, jadi base camp kita buat latihan ya, pas ospek ya. betul. Dulu Iya, 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 Fajar sering datang ke Iya, sana. iya, 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 iya. Ya jadi ya itulah menjawab pertanyaanmu waktu itu kenapa aku nggak kuliah di tempat lain, itu jawabannya masalah ekonomi. Jadi ya udah, tapi ya puji Tuhan sih kampus kita tuh sebenarnya secara kualitas bagus. Bagus. Jadi dari sisi ya kan, dari sisi pengajarnya bagus, dari sisi kurikulumnya juga bagus. Sayangnya cuma kurang terkenal aja. Iya, gitu. betul. Iya. Dan Tapi sebenarnya kita nggak lebih buruk dari ITB, enggak. betul. Dan ada puspitek juga buat penguatnya, dan itu punya Pak B.J. Habibie ya. Iya, rencananya waktu itu sebenarnya bagus kan, jadi anak-anak dari SMA itu yang apa sih, aku lupa nama SMA-nya tuh, yang isinya orang-orang pintar itu. Regina Pacis, bukan? Yang enggak, pokoknya deket-deket situ. Dan kan rencananya mau supply human resources buat si Puspitek, buat lembaga riset gitu kan, terus kuliahnya di kita gitu. Nah rencananya emang gitu waktu itu kan, ternyata nggak jadi. Nggak tahu, gue malah baru tahu nih sekarang. Yang waktu itu Iya, waktu itu yang ngasih tahu Pak Samsung. Oh. Kan dia kerja di sana kan, makanya dia bener-bener nih kita tuh yang punya Habibie gitu-gitu. Jadi ya udah, betul. ngapain jauh-jauh gitu. Dan kita pernah ketemu ya, ke saat kita jadi waktu itu lu juga sempat kan jadi apa, kayak yang pemegang baki apa ya, kayak yang waktu sama si Pak Syahrul Kosim tuh buat acara orang wisuda yang semester awal tuh, yang gue megang bendera kan, itu juga salah satu bagian panitia juga ya. Iya, pokoknya juga jadi cewek-cewek yang membawa baki. Dan kita ketemu 3 kali. Oh, lu 3 kali ya? Yang kita ketemu Pak Habibie kan ya? Aku ingetnya anaknya. Oh, anaknya Ilham ya?
juga nggak ya? Pak Ilham ya. Nah, Yang aku yang lupa deh, yang kayaknya anaknya waktu. yang pertama Pak Habibie ke yang gua masih ikutan tuh yang semester awal. Iya mungkin ya, aku lupa deh jujur. Mm-mm. Aku cuma ingatnya ada anaknya waktu itu. Iya, Terus ya betul. lumayan ya, keren kan? Iya, Tapi makanya. pas aku wisuda nggak ada. Iya karena pas lagi kalian wisuda itu kayaknya udah dipegang sama Bakri deh. Dan sekarang udah balik lagi kata Mungkin. si Fajar tuh udah dipegang sama Pak Ilham Habibie katanya. Gitu. Oh udah balik ke Udah mereka balik lagi, lagi. betul, Ya, betul, semoga betul. lebih bagus ya. Iya, benar, benar, benar. Iya. Iya, terus Iya. Itu ya lu adalah 0001-nya ya biotek ya. 002, oh, 101 tuh si Yuko. Enggak dong, yang bioteknya ke Yuko emang biotek. Yuko mah kan Enggak, eh tapi yang apa serial numbernya kan 001, 002. Aku biotek, dia teknologi pangan. iya. Ya aku yang pertama sih. Gua yang ketiga apa ya? Si gua kan enam apa ketiga gitu Fajar. Ya pokoknya gitu Fajar yang apal tuh gua lupa deh. Pokoknya kita kan cuma berenam ya. Juga enggak. Lu, Iya. gua, Nina, Fajar, Eko ya? Enggak Eko enggak. Oh iya, Eko. Eh, Eko. Si Eko juga deh kan. Ini dia apa sih namanya dia? Atau si Leo. Leo ya, Leo ya. Pokoknya kita berenam lah ya. Oh Sarah, satu lagi Sarah. Oh iya, dia cuma sebentar ya. Cuma sebentar sama kayak Dina juga sih. Nah balik lagi ke berarti setelah lulus di tahun 2000 berapa 2005 ya. Nah itu dirimu kemana ke? Maksudnya apa langsung ngambil S2 Ya. atau kerja gitu? Enggak, aku kan waktu itu pengen dapat pengalaman kerja dulu. Jadi waktu itu ditawarin sama anaknya dosen kita, Putri ya, almarhumah Putri. Dia kan kerja di itu perusahaan asing, terus ditawarin mau nggak kerja di sini, oh ya mau banget. Oh perusahaan apa tuh namanya Kak? Itu namanya dulu South Pole, jadi South kutub Pole? selatan. South Pole, perusahaan dari Swiss. Oh di mana tuh daerah mana kantornya? Dulu kantornya di Wisma Niaga. Jakarta. Di Wisma Niaga Sudirman. Oh Di Sudirman. Oke. Itu kerja pertama di sana, terus Sebagai? ya waktu itu asisten project manager Ush, awal masuk. mantap. Masih berhubungan sama biotek? Mas, ya nggak juga sih. Dibilang perhubungan, nggak juga sih. Cuman ya apa yang kita pelajarin dari biotek itu Oh yang ada lumayan ya. bantu gitu. Ya intinya mah jangan bang aja ya ke Nina di bank, Siska di bank. Nah itu dia. Aduh, gue bingung tuh. Salah. Ya makanya, tapi ya masih ada hubungannya gitu. Makanya waktu kemarin kan sempat dihubungi sama siapa ya waktu itu karena masalah apa? Oh mereka pengen survei alumni. Siapa? Terus aku ada. Kamu pernah ingat nggak kan kayak beberapa tahun yang lalu tuh mereka bikin survei alumni. Gak tahu deh enggak nih. Ya, aku pernah ditanya sih. Oh. Dan aku sering main ke sana ya. Kan karena aku mau S2, jadi minta rekomendasi gitu-gitu terus mereka nanya mungkin. gitu. Jadi aku sering ke kampus kan. Oh, nah di sana di yang perusahaan Swiss itu berapa tahun dapatnya? Itu aku kerja kayak 5 tahun di situ, terus pindah. Lumayan lama ya 5 tahun ya? Ya aku kan orangnya bertahan. dan ngekos juga di situ? Enggak, kan rumah masih. Waktu itu kan udah nikah, terus nikahnya juga tinggal sama mertua waktu itu di Pondok Kelapa, namanya, awalnya di Jakarta Timur. Oh, itu sempat di Jakarta Timur. Lah kok kagak tahu gue ya? Ya, aku kan memang bukan orang Serpong, aku sama Yuko kan kita memang sama-sama orang Timur. Iya Bekasi kan. Iya, gue juga orang Timur, cuman dulu berarti di 5 tahun itu saat lu kerja lu nikah di tahun keberapa tuh? Iya, waktu itu tahun berapa ya? 2010-an, terus pindah ke PST setelah nikah. Oh gitu. Dan setelah nikah pindah ke PST dan itu mulai sering ke kampus, sering ketemu sama
dosen-dosen gitu. Oh, ngurus Iya, S2 lu. habis itu belum Oh, belum. Waktu itu belum. aku belum kepikiran. Soalnya waktu itu masih kepingin apa sih namanya punya karir dulu. Terus kan baru Hmm. punya baby itu ya. Jadi kan Oh. pengen fokus dulu sama keluarga. Gitu kan. Terus pindah nih ke GIZ. GIZ itu kan NGO dari Jerman di tahun Oh. 2013. Nah itu kan anak waktu itu udah gede, terus orang-orangnya kan semua orang Jerman ya di situ banyak kan sempat dapat bisnis trip opportunity ke waktu itu ke Frankfurt sama ke Berlin. Nah di Oh, situ oke. tuh mulai kepikiran aku pengennya kerja, jadi bukan pengen kuliah. Aku pengen kerja di Jerman karena aku Oh. lihat aku suka etos kerjanya mereka di sini. Mereka semua orangnya fokus gitu kan. Hmm. Kalau di kantor kan kita seringnya habis swipe internet itu kadang suka kabur, kalau sana enggak gitu. Jadi aku suka Hmm. banget sama etos kerjanya, cuman setelah nyoba apply sana sini, kayaknya mereka nggak bisa nerima tuh karena masalah kita waktu itu kan cuman S1 ya. Sebenarnya orang-orang Hmm. Jerman tuh rata-rata lulusan S2 semua gitu. Oh, gitu. Jadi mereka tuh habis S1 langsung S2, jadi kalah gitu kan. Terus Oh. akhirnya membuang mimpi untuk apa kerja di Jerman, terus langsung mikir ya udah kalau gitu coba kuliah di sana deh gitu. Tapi ternyata sulit banget, sulit sekali. Waktu itu kan Kenapa? aku ya jadi kan konsultasi sama Pak Abu Amar waktu itu. Oh, Pak oke. Amar sih sangat-sangat mendukung ya, dia bikinkan soal rekomendasi, tapi dia juga jujur gitu. Jujur ya Ike, saya kagum sama semangatmu, cuman kamu jangan terlalu banyak berharap karena kita tuh kan bukan universitas yang ternama. Iya, iya, iya. Untuk apa sih lulusan-lulusan dari universitas negeri aja hampir jarang yang bisa keterima, apalagi aku mau lamarnya tuh di universitas terbaik di sana. Jadi kan aku lulusan TUM ya, TU München. Itu Tum. lulusan dari Universitas Gajah Mada aja suka ditolak gitu kan. Karena wah pokoknya Pak Abu tuh bukannya ingin menjatuhkan sama aku, tapi dia cuma ingin menjelaskan Iya, iya, kenyataan. iya, ya, kenyataannya, realitanya lah ya. Realitanya begitu. Oh ya Pak, apa Pak. Terus aku waktu itu kan ngelamar, emang benar ditolak. Tapi sama petugas visa yang di Dubes Jerman itu ya, mereka tuh ngasih apa sih kayak info gitu loh. Kamu coba deh minta penyetaraan ijazah di lembaga namanya ZAB. Oh yang ZAP. jadi kayak ZAB, Oh, ZAB. Zebra Alpha Bravo. Itu di Jadi itu Indonesianya, untuk enggak itu di di Jermannya. Jerman. Oh, Jadi oke. ini memang lembaga yang bertugas untuk melihat apakah modul-modul yang kita pelajari waktu kita S1 itu Sesuai. bisa setara nggak sama S1 bioteknologi di sana. Ya udah, akhirnya semua dokumen ku terjemahkan, terus semua dilegalisir, kirim ke sana, terus dapat tuh penyetaraan. Nah setelah dapat si penyetaraan inilah baru lamar keterima. Oh, gitu. Tapi itu prosesnya bisa sekitar 1,5 tahun loh gitu, karena kan dia persyaratannya banyak sekali. Itu harus dipenuhi dulu semuanya. Jadi benar-benar persiapannya tuh sulit luar biasa dan ya nggak murah ya kan. Iya, iya. Dan iya, dan uangnya juga lumayan ya. Berapa kira-kira? Kalau temen gue di Australia itu kemarin dia 50-an. Kalau lu di tahun berapa Aku waktu itu tahun 2016 ya, prosesnya kan masuknya angkatan 2017. Kalau untuk persiapannya sendiri ya aku lupa ya, tapi itu kan kebanyakan masalah penerjemah, legalisir gitu-gitu ya. Nah, tapi setelah keterima itu juga kita harus buktikan bahwa kita punya biaya untuk itu. Oh, kita visa ya. Hidup di sana. Jadi kan kuliah di Jerman waktu itu tidak bayar waktu itu, sekarang udah bayar lagi. Okay. Jadi itu benar-benar cuman kayak masa
kayak cuma 10 tahunan gitu. Waktu itu S2 tuh gratis di Jerman. Oh Tapi gitu. sekarang harus Terus bayar. sekarang udah bayar lagi, udah bayar gitu. Sekarang udah bayar. Kalau dulu tuh Oh, kita cuma bayar per semester itu 144 euro. 144 Sekarang euro. harus ya, tapi kamu harus buktikan bahwa kamu punya biaya hidup buat 1 tahun. Iya, Jadi iya, satu iya, iya, bulan iya. waktu itu 750 euro. Jadi harus punya 10.000 sekian di rekening kita yang di freeze sama mereka gitu. Oh gitu. Ya, jadi itu yang berat waktu itu. Karena kan, ya tapi kan waktu itu aku udah kerja kayak 10 tahunan, jadi ya udah punya Tabungan, tabungan. oke. Dan Udah punya dan waktu itu tabungan. yang apa suami mengizinkan. Kan waktu itu pas lagi bermasalah Oh, ya. sudah Jadi memang bermasalah ya, udah. waktu itu Oke. memang aku pengen pindah ke Jerman juga karena kepingin memulai gitu Merilis. aja. Oke, ya ya, paham 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 paham. Mulai dari nol lagi gitu. Sorry, mundur Iya. balik lagi ke belakang. Berarti kan lu kan tadi di perusahaan sus itu 5 tahun ya, 5 tahun, dan itu sampai 2010-an lah ya, atau 2011-an lah ya. Heeh. 2013. Oh, 2013. Dan 2013 itu berarti di proses itu di tahun 2010 itu lu udah nikah, dan Sofia lahir di tahun 2011-an atau 12. ya 2012 awal. Iya 2012 awal. 2012 ya, 2012 berarti saat itu ya dia masih kecil lah, dan akhirnya lu dan mutusin untuk ke sana itu persiapannya sekitar ada 3 tahunan ke berarti, atau setahun saat lu mau ke Masih ngurus-ngurus. enggak, jadi aku kan baru punya pikiran itu kan yang tadi aku bilang pengen pindah kerja di Ngerilis. Jerman kan 2013 setelah pindah ke ini NGO Jerman. Waktu itu cuman kepinginnya ambil S2, tapi setelah pindah ke NGO Jerman ini kerjanya, jadi kepingin Oh, kerja di sana gitu. Jadi prosesnya bisa dibilang ya 2 tahunan. 2 tahunan ya. Oke, dan akhirnya di tahun 2016 itu lu akhirnya berhasil kuliah di Jerman ya. Sofia Akhirnya Sofia berarti saat itu 4 tahun ya umurnya ya. iya, terus kan aku nggak mau bawa dia ke sini kan karena Iya dia masih betul betul stres. betul 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 Terus aku kan harus fokus betul ke betul. kuliah, kan nggak kerja juga, nggak punya duit. Betul betul Cuma betul. hidup dari uang tabungan doang gitu. Nah, Jadi ya nah itu tuh gimana bertahan hidupnya ke kalau boleh tahu tuh. bertahan hidupnya. Jadi yang penting itu kamu punya uang buat setahun ya. Yang penting itu dulu. Nah, kuliah di TU München itu untungnya Singkatannya apa sih kita Kak? nggak Itu perlu. itu kota apa emang ada singkatan gitu? Ya, Technical University of Munich. Oh, Jadi itu Technical TUM. University of Munich. Jurusannya apa lo? Aku waktu itu ambil Sustainable Resource Management, itu di bawah Sustainable Universitas Resource. Kehutanan. Fakultas Kehutanan. Oh, kenapa Kak milih itu? Karena waktu itu aku merasa itu akan jadi tren. Jadi kan memang kita tuh waktu itu kerjanya di NGO itu kan melihat tren. Juga kita mengarahnya ke sustainability, renewable energy. Iya, sustainability pasti. Jadi waktu itu mikirnya ya, kalaupun nggak bisa kayak kerja di Jerman, tapi paling nggak kalau aku kerja ambil jurusan ini, mungkin dapat promosi gitu loh di NGO. Oh, saat itu lu masih kerja di NGO itu? Masih kerja di sana. Nah ini juga penting nih buat orang-orang yang kepingin benar. kayak aku. Buat anak gua. Itu coba bikin ini loh, apa namanya, pathway untuk menuju goal kita. Jadi bikin apa? memang waktu itu Bikin apa? kita harus bikin pathway-nya, jadi kayak jalurnya tuh. Jadi apa ya? Planning gitu loh ya? Ya jadi itu kalau pas aku kuliah disebutnya system thinking, artinya kita punya tahu goal kita tuh apa, terus faktor-faktor apa yang akan mempengaruhi kita, terus apa yang bisa kita lakukan gitu. Misalnya kita tahu nih kita pengennya goalnya kerja di Jerman, terus kita tahu nih tantangannya apa, obstacle. kuliahnya cuma data.
Terus bahasa. Nah, terus solusinya apa? Oh, kita harus kuliah di sana. Oh ya, Nah, kalau mau kuliah di sana itu butuhnya apa? Rekomendasi. Makanya aku kerjanya selalu di perusahaan Jerman karena gampang cari rekomendasi kan. iya benar Banyak benar orang benar kuliah benar gitu. benar benar benar. Iya, jadi Oh, jangan kita selalu kerjanya di perusahaan Jerman terus satu kepengen kuliah di Australia. Sulit. iya 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 iya. Jadi memang kita kalau mau kuliah kerja tuh semua harus satu jalur gitu. Jadi kalau kamu kepingin mencapai yang gak lakuin ya harus gitu, harus ada prosesnya Iya gitu. iya tuh dengerin Nggak ya bisa buat. tahu-tahu nggak tahu-tahu besok aku mau kerja di Amerika tapi nggak bisa bahasa Inggris, Nah nggak punya betul, penting tabung. tuh bahasa Inggris penting tuh ya ke Ah, sangat penting tuh. iya, iya. Kalau sempet ketemu orang-orang bule di Bali tuh langsung ngajakin ngobrol aja. Betul betul. Ketemu siapa juga tukang tukang gorengan nggak aja Aja. bahasa Inggris ya ke. Iya, ordernya gorengan bahasa Inggris. Iya, Aduh. I mau fried banana, I mau fried banana. Banana fried, I wanted to banana fried with apa aduh ubi apa ya bahasa Inggrisnya ya? Apa ubi apa Oh, ubi sweet potato. oh sweet potato Ya, sweet potato with fried sweet potato. sweet potato. Pusing. Aduh, nah terus selama berarti di sana berapa ke S2 berapa tahun? Waktu itu juga karena aku hamil ya, jadi agak lama. Wait, tar Jadi dulu nih, kok tiba-tiba hamil? Tar dulu nih, maksudnya kan lo berarti pas kuliah itu nikah? enggak ya ketemu sama suami sekarang, ketemu sama mantan pacar jadi suami. Iya, maksud gua lo berarti dia kuliah di sana juga atau kerja? Enggak, aku kenal di sini. Oh, Dia kerja. oh dia kerja, kenal di sana. Nah, lu berapa tahun di sana? Maksud kuliahnya selesainya yang S2 itu? Kuliah itu kalau normal harusnya 2-3 tahun udah selesai, tapi 2 tahun nggak ada ya. Dia selesai 2 tahun tuh nggak ada sih. Oh, 2 sampai Rata-rata 3 tahun. 3 tahun. Nah, aku 4 tahun karena Karena waktu itu hamil. sempat 1 tahun cuti hamil. Oke. Tapi normalnya sih 2-3 tahun. Jadi kalau misalnya single terus kepengen kesini gitu, masih bisa karena kan paling nggak cuman harus sediakan tabungan buat 1 tahun kerja, tinggal di sini. Karena 1 tahun pertama itu, walaupun kita bisa untuk ambil kerja sampingan gitu sama dia, lebih baik jangan. Karena itu kuliahnya lagi penting-pentingnya. Nah, kalau tahun kedua itu udah gampang, soalnya kebanyakan cuma suruh bikin apa laporan-laporan. Oh, oke. Jadi bisa lebih gampang ngatur waktu untuk cari kerja. Jadi tahun kedua kalau disuruh buktikan kalau punya finansial untuk tinggal di sana lebih bisa karena kita bisa kerja. Nah itu kok maksudnya Jadi ya lebih di awal-awal tahun gitu, lu kan ya dari Indonesia lah ya, dari Indonesia ke Jerman sendiri dan itu apa flat atau apartemen atau rumah atau tempat tinggalnya di mana? Apa ada asrama? Jadi sebenarnya waktu aku proses ini semua tuh sebenarnya aku udah kenal sama si suamiku. Kan kita tuh kenalnya waktu aku lagi bisnis trip itu yang aku bilang kan bisnis trip waktu sempat ketemu sama dia juga. Nah itu dia juga yang waktu itu bantu. Jadi kalau ada misalnya terjemahannya aku bingung gitu, ini apa sih sebenarnya gitu, dia ikut bantu. Oh gitu. Dia di JNO juga. Nah, terus enggak. Cuman aku kenal waktu itu di sini. Jadi waktu itu kan ceritanya harusnya aku bisnis trip sama bosku. Tapi dia batal karena anaknya patah kakinya habis main basket. Terus saya bilang udah kamu pergilah sendiri. Nah terus aku tanya temen kolega ya ada ini nggak kenalan di sana mending jalan-jalan. Terus ketemu sama dia gitu. Dikenalin. Ya udah terus pas kita proses ini udah mulai
hubungannya udah mulai dekat, udah mulai. Oke Terus saya oke. bilang, oh ya udah kita tunangan aja yuk gitu. Ya udah, terus kamu tinggal aja di sini. Oh ya udah, Oh, lebih gampang. lebih enak ya. Berarti Jadi nggak dia perlu. sempat sempat ke Mm-mm. Indonesia. Sempat waktu itu, cuman Oh, tahun berapa? Lupa. Pokoknya 2 tahun setelah itu lah dia ke Indonesia. oke oke. Oh, jadinya Iya, ya udah ini ya, maksudnya udah aman lah buat tempat udah ada tinggal saat tempat itulah tinggal. ya, buat makan juga udah aman. Mm-mm. Dan Ya, kalau dari negara lain ada gak ke yang kuliah di situ juga selain Indonesia gitu? oh banyak. Oh banyak ya. Itu aku ada teman. Jadi kita tuh kayak ada 40 negara di satu kelas. Jadi satu kelas tuh ada kayak 140 Keren. 140 mahasiswa dari 40 negara. Mm-mm. Terus beberapa tuh kisahnya sama dia juga sangat-sangat ngenes. Dia datang dari Nepal, katanya Ya orang tuanya ampun. dua-duanya petani. Oh, Terus dia juga benar-benar bondo nekat banget, jadi dia bondo lebih nekat. sering kerja. Bondo nekat. Iya, dia bonek Bonek banget. bonek. Heeh. Iya, kalau Iya. yang lain kan rata-rata karena kita masih ada tabungan itu belum kerja, dia udah kerja dari pertama. Bush. Kerja di 3 tempat langsung. Buset. Pokoknya dia kayaknya pinjam uang gitu. Dia bisa datang dekat lagi. Jadi lebih berat lagi. Dan sekarang mungkin dia jadi orang sukses kali ke di sana. Masih kontak-kontak kan? Ya dia udah kerja di dia kerja di Berlin juga sama bidangnya. Wih, kan bener, udah sukses gitu ya. Ya di sana banyak sih mahasiswa-mahasiswa yang ya pakai beasiswa juga Oh banyak. ya. Dan ada gak ke teman sangkatan lu yang kayak Pajar? Kasih tahu nggak ya? Ya kayak gila, yang kayak Tembong, super pada manusia cacat semua tuh. Oh. Enggak sih ya, jujur orang-orangnya serius semua. Pada terus ya gak ada yang bercanda-canda ya. Orang-orangnya Ambisius serius ya, semua. ambisius ya. Jadi kalau di kelas itu ya kalau kita nggak belajar sebelumnya tuh wah, bakal malu gitu loh. Soalnya Oh. sering ditanya, atau sering pop quiz. Itu juga ujiannya ya ampun. Dan Nalar language saat belajarnya Jerman. nggak kayak bahasa Inggris. Oh, bisa Inggris. Oh, Bahasa Inggris. aman lah ya. Aman, masih Oke. pakai bahasa Inggris. Ya cuman ya Cuman berat iya sih betul jujur. betul. Jadi ya perjuangan banget. Jadi pas dapat ijazah, kalau udah lulus gue Iyalah, pasti bangga banget lah. Gila sih iya, itu. berat banget. Itu juga dosennya waktu kita bikin tesis ya ampun sadis, semua dicoret-coret. Itu tesisnya pakai bahasa Inggris, bahasa Jerman. Inggris Ya juga. kayak bahasa Inggris. Oh, oke. Ya. Itu ada kalau S2 ada magangnya juga ke di sana. Ada juga. Oh, magang di mana lu jadi saat itu? Nggak perlu aku waktu itu. Saya kan udah Oh. kerja di perusahaan Oh Jerman. iya. Lu berarti tinggal menuangkan itu di dalam tesis lu ya? Iya, waktu itu tinggal istilahnya pembuktian kalau aku tuh paham apa yang aku Oh. kerjakan dia kuliah ya. Iya. Ya gitulah sebenarnya. Kalau pas kuliahnya sih udah lumayan gampang, tapi prosesnya kesananya itu yang benar-benar kayak Iya sih. jadi pas nyampe sana tuh kayak Tuhan ini nyampe juga di sini. Dan dimaksimalin ya ke mantep ya. Iya. Dan setelah lulus akhirnya kerja di mana ke? Apa nggak kerja? Aku kerja langsung kerja. Langsung kerja. Gitu. Waktu itu aku kayak ya 3 bulan nganggur gitu. Oh, Terus berarti saat dapat itu kerja. udah ada Josephina ya? Udah. Oke. Kan aku cuti 1 tahun, jadi waktu itu anak udah. Pas aku kerja udah hampir 2 tahun. Oke. Oh, sudah ada babysitter ya jadinya ya di rumah. Oh, enggak Kan satu. aku nggak pakai pembantu, nggak pakai Oh, babysitter. lah saat lu kerja ke daycare ya? Iya, daycare-nya kan full time. Oh. Jadi ya udah. Oke. Gak ada di sini nih babysitter. Oh, kirain ini ada kirain. Sus Runi, sis Rini, sus
Sus Rini sama siapa namanya? Lala. Nggak ada di sini. Adanya cuma mamanya doang. Oh, Jadi makanya aku mamanya. lagi parental leave itu 1,5 tahun. Apa? Ya. Parental leave kita cuti jadi orang Parental. tua itu 1,5 tahun. Ada yang sampai 2 tahun. Oh, itu Ya. ada Nah, itu cuti ada parental leave tuh ada di sana. ada. Di luar cuti Tapi nggak melahirkan. dibayar ya. Ya cuti melahirkan kan normal 3 bulan. Oh, 3 bulan. Nah Oke. setelah itu kita masuk ke namanya alternate itu parental leave. Oh. Artinya di masa ini pas kita lagi cuti menjadi orang tua, kita jadi si perusahaan itu wajib memberikan pekerjaan lagi waktu kita kembali. Oh. Dan kalau misalnya pekerjaan kita sudah diambil alih oleh orang lain, apa mereka wajib menyediakan posisi baru. Oh, gitu. Jadi di sini Keren negara ya? itu sangat Keren banget ya. mendukung supaya kita jadi orang tua. Gitu. Oh, berapa tahun Kak dikasihnya Kak? Bisa sampai 3 tahun, cuman Uish. apa ambilnya 1 tahun aja. Gila, mantep banget ya. Lumayan kan. Iya. Jadi ya udah aku benar-benar selama 1,5 tahun ini ya sibuknya cuma jadi orang tua aja. Tapi nggak ini kan, nggak dibebankan pekerjaan kan saat cuti parenting Nggak itu. boleh. Oh, nggak boleh. Oh. Kan mereka harus mengalihkan ke seseorang yang lain. Kan perusahaan nggak perlu bayar gajiku, jadi mereka bisa. Tapi nggak digaji gitu ya. Nggak digaji, cuman mereka wajib menyediakan tempat waktu kita siap balik lagi. kembali. Oke, sih. Semisal mau balik lagi. Oke. Mantep Jadi ya. ya lumayan lah. Perusahaan apa tadi Kak? Sorry namanya Kak? Perusahaanku namanya Climate Partner. Tapi itu semua sama. Partner. Ya, Itu- semuanya kan ini kan peraturan dari Jerman. Iya, itu regulasi. Kayak ibaratnya di sini tuh ketenaga kerjaannya lah ya, regulasi ketenaga kerjaan. Nah, di sana ada juga gitu. Dokternya yang Itu bergerak di bidang apa, Kak? Kalau Climate Partner ini kita bergerak di eco labeling. Eco labeling itu artinya kan kita sekarang sering semua perusahaan itu produksi barang itu kan kadang manufacturingnya di negara A, terus raw supply-nya dari negara A, B, C, D, E. Tapi kan di Eropa itu mereka sangat fokus tentang penurunan emisi mereka. Tuh, jadi kan mereka ada target. Nah, tapi kan kalau misalnya kita tuh ada target, kan pasti harus ada langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa kita benar-benar turun nih. Nah, itu salah satu bukti yang bisa mereka lakukan itu eco labeling. Jadi di situ tugas kita itu sebenarnya mengaudit. Kita mengaudit energi consumption-nya mereka, kita audit supply mereka tuh dari mana, terus emisinya berapa untuk mengirim itu ke Jerman kan. Nah, kalau kita tahu nih emisinya berapa, terus mereka harus support program yang sifatnya menurunkan emisi di negara itu gitu. Oh, gitu. Ya ini bisa 10 podcast kalau aku harus jelasin ini semua. Iya, paham. Intinya lingkungan ya, intinya lingkungan ya. Intinya lingkungan. Oke, mengurangi emisi-emisi yang terjadi di semua manufacturing gitu ya. Wow, keren. Ya. Jadi banyak itu produk di toko-toko di sini itu mereka ada macam-macam sih label-labelnya. Mungkin yang di Indonesia sih nggak ada ya label kita, tapi di sini malah banyak. Oke, berarti kalau udah terlabel itu, berarti itu emisinya sudah berkurang gitu ya? Itu istilahnya bisa dibilang ada buktinya. Oh, sudah diaudit. Oh, kayak halal gitu ya? Kayak halal kan udah ada labelnya. Oh, berarti ya lo halal gitu. Kalau ada halal dari MUI, berarti sudah diaudit sama MUI. Tapi banyak yang cuma nulis halal doang. Betul. Nah, ini banyak juga yang kayak banyak yang nakal juga ya. Nah, itu yang kita sebut greenwashing. Jadi kayak kita membuat suatu
naratif bahwa wah perusahaan ini bagus banget, tapi ternyata enggak. Oh, Iya, makanya oh, harus ada audit, dan kalau ada label itu bisa dibilang tuh kayak label halalnya MUI, oh, sah, oh sah ya ibaratnya. Nah dan itu verified. dan itu perusahaan lo itu berarti terikat sama pemerintahan sana dong? Oh enggak? Ya ada, soalnya kan perusahaan yang em, wajib untuk mengurangi emisi itu kan ada beberapa level ya. Mhm. Ada yang memang dia itu sifatnya wajib mengurangi, jadi kayak misalnya dia PLTU, ya dalam membangkit listrik yang besar, Iya, atau iya. dia dari perusahaan apa sih namanya stainless steel yang Iya, iya, untuk iya. kaca gitu. Nah itu kan memang penyebab emisi terbesar ya, itu mereka wajib, nah itu yang diatur sama EU bukan sama Jerman, kan sama EU gitu. Oh, oke. Jadi ada yang namanya EU ETS, itu EU Oh, oke. European Union Mhm. Emission Trade Scheme. Nah itu buat yang macan-macan inilah. Macam-macam. Nah yang kita yang kita ambil itu kayak perusahaan-perusahaan kayak bank misalnya, atau kayak kantor-kantor. Jadi kan kayak orang mikir, bank memang ada Nah, itu emisi. iya. Gue juga mikir gitu. Emang banget ada emisinya ya? Apa ya? Nah kan dia ngeprint, Oh, dia kan oke. pakai energi. Nah dia kan juga sering harus traveling, itu kan juga pemakaian energi. Oke. Oh, itu Terus, jadinya jadi meredius lah ya. iya, jadi kayak misalnya perusahaan popok bayi, itu kan juga emisinya besar. Popok bayi. Dia bahannya dari Oh iya iya plastik. iya 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 betul betul betul. Popok itu kan dari plastik Terus ya, bahan plastik kimianya kan juga emisinya ya. besar. Bahan kimianya untuk Hmm. bikin apa, untuk strapnya dan Iya betul sebagainya. betul betul betul. Oh. Iya, Wow. Lego pun banyak emisinya. Oh pasti Lego kan ya itu plastik Iya, kan. Limbah-limbahnya plastik gitu kan. banyak. Kayak, makanya jadi kadang kita mikir, nggak mungkin aku punya emisi. Tunggu dulu. Gokil ya. Gila. Keren keren keren. Kalau Makanya. yang udah ke di Indonesia nggak ada ya perusahaan yang maksudnya logo mungkin nanti ntar bisa lu ini deh lu sharing logonya kayak gimana gitu ya. Apa Oh, ada di logonya Indonesia ya? ya. Nanti aja Aku gampang. lagi mikir deket Nanti aja sini. ntar aja. Jadi dia logonya tuh kayak climate neutral gitu. Mungkin aku. Kayak ada tanda ini gak ke tanda checklist gitu kan sih? Bukan, itu bukan. Oh enggak, cuman kayak label aja gitu. Yang Jadi labelnya yang kayak, ada tanda checklist hijau bukan sih? Bukan ya? bukan. Bukan. Kita di sini label itu banyak banget sih. Nggak ada yang deket-deket sini. Tapi ya itulah, pokoknya lambangnya kayak gitu, kayak fair trade. Iya, nanti Yang kamu bilang hijau tuh kayaknya fair trade. ya, nanti lu ini aja deh, lu WA, lu share ya. Beda lagi. Ntar buat ini, buat cover ini ya, buat cover Tapi podcastnya. percuma juga sih. Kenapa? Kantorku udah tutup soalnya yang itu. Lah, gimana? Kok bisa? Nah, jadi ceritanya kita tuh kan waktu itu bagian dari anak perusahaan yang Oh, tugasnya apa sih namanya, mensupport proyek-proyek. Jadi kan yang aku bilang tadi kan, untuk kita mengurangi emisi dari perusahaan A atau si bank A itu, dia harus support proyek iya, di negara lain kayak di Afrika atau di Asia. Nah, iya, iya. tugas kita itu yang memanage proyek-proyek itu. Gitu. Jadi supaya kan kalau kita manage sendiri kan kita yakin nih kualitas proyeknya bagus. Ini nggak cuma betul. apa sih katanya ngurangin emisi. Kan kalau Betul. kita punya sendiri itu kan ownership-nya ada, Iya, kita betul. yang mau. Belongingnya juga ada. Ya, jadi pas kita bilang ya kamu support proyek ini, kamu pasti mengurangi emisi sekian. Nah, tapi kan di Jerman sendiri kan kamu tahu setelah itu kan perang di Ukraina. Oh, iya. Oh, Ya, sempat ekonominya langsung. kena impactnya juga ya ke? Oh itu impactnya besar. Soalnya kan kalau orang kena ada ya perang itu kan kesannya kayak perangnya cuma di Ukraina kan. Iya. Sama jam ya banyak gitu. Oh. Kan itu istilahnya Iya orang sih. pengungsi datang ke kita, terus juga
emisinya semakin betul besar. betul betul betul. Terus perusahaan-perusahaan yang di Eropa kan kebanyakan mereka tuh mau dukung proyek kayak gini kan cuman kalau mereka punya profit ya. Iya iya iya. Kalau nggak ada profit ya nggak bisa. Iya gitu. buat apa Jadi, ya? jadi kita klien juga banyak yang hilang gitu kan karena mereka udah nggak bisa profit lagi gitu. Jadi akhirnya lama-lama kita makin apa sih namanya kalau kata pepatah besar pasak Daripada tiang, Iya. iya besar daripada tiang. Banyak pengeluaran tapi pemasukannya nggak ada gitu ya. Iya, karena kan proyek-proyek yang kita support tuh kebanyakan baru menghasilkan Oh walah. 2-3 tahun. Ini kan masih baby semua proyeknya. Oh. Baru dirintis. Nah terus lu Jadi gimana baru nanti? nanam pohon. Setelah habis cuti gimana? Ya kita lihat kan nanti kan seperti yang dibilang dari UU kan harus diberikan tempat baru ya. Nggak tahu ditaruh di mana. Jadi janitor mungkin. Suruh S2 bikin kopi mungkin. S2 janitor. Ya nggak tahu lah. Kita Oh lihat aja gitu. nanti. Iya sih bener sih di tempat gue yang sebelumnya kan juga kan farmasi Jerman ya. Nggak usah sebut nama perusahaannya lah ya. Ya, Jadi tahu. iya karena after pandemi itu terus lanjut perang Ukraina Rusia itu dan produk-produk kita kan banyak ke Eropa kan gitu. Nah itu tuh Iya. itu volumenya drastis banget ke turunnya, kacau sih. Kasih tahu lah. Kacau banget iya itu. Terus akhirnya ya itu makanya banyaknya efisiensi dari struktur organisasi gitu. Itu yang lebih apa ya, lebih besar dan lebih mudah untuk dilakukan gitu. Makanya akhirnya ya kenalah gua gitu. Dan di tahun 2018 kan gua ke sana ya. Kan kita janjian mau ketemuan tuh, cuman kan memang jaraknya agak jauh ya karena lu di Munich, gua di Allgäu ya. Itu jaraknya Iya. berapa ke? 2 jam 3 jam ya ke? Iya, terus waktu itu suamiku lagi Iya jatuh ya. enak-enak kan, Iya. uh, Gila kalau ketemu seru banget. kita. Kalau ketemu seru banget itu. Semuanya. Aku sering loh ketemu orang Indonesia di sini yang lagi pada liburan. atau Iya bisnis iya. trip. Nah, ya akhirnya kan gue diajak ke itu tuh sama vendornya ke mana ke news Kayak danau tuh ya. bukan yang istana ke Ludwig II itu Oh ya, Neustein. Neuschwanstein. Neuschwanstein ya yang angsa emas itu ke sana gua kan diajak lah sama mereka. Itu kan perbatasan ke sana lagi Austria ya ke kalau nggak salah ya ke katanya ya. Itu di danau itu kan kamu. Ya Lindau. Danau. Nah Itu itu kan disebutnya Dreieck. dry egg apa tuh? 3 corners. Itu Dry jadi egg. punya 3 negara. Oh, danau Jadi itu. kalau kamu keliling danau ini, kamu keliling Jerman, Swiss, Austria. sama Italia atau Austria. atau Australia. Austria, Austria sih seingat gue mereka Jadi jelas. cuma keliling gini aja udah. Udah 3 negara ya? Wah, berarti gua kemarin udah ke 3 Iya. negara tuh berarti. Iya sesungguhnya ya. Iya ke situ tuh. Kita di sini ya ke sana Austria. Iya, Di iya. sini ini Swiss. Ya. Nah pas lagi di sana tuh pas lagi di istana itu kan kita agak naik dulu kan ya naik bis terus di istananya itu di luar kita foto-foto kedengaran ada suara orang Indonesia tuh gitu dan ternyata sama kayak lo gitu jadi dia suaminya orang sana orang Jerman terus dia lagi hamil juga tuh si mbak itu namanya siapa orang Purwokerto apa Purworejo gitu pokoknya aslinya sana gitu dan juga bisa ngomong Jawa juga dan si suaminya juga udah mulai diajarin apa bahasa Jawa ketek putih gitu ketek putih ya lucu banget apa sih putih kalau bahasa Jawanya ya putih sih putih ya ketek putih jangan dikuat deh aku lupa bahasa Jawa lu kan medok batu Jawanya tuh dulu waktu masuk ya kuliah. Medoknya kan karena dari Surabaya itu orang Surabaya juga nggak ngerti bahasa Jawa medoknya ketara dan nama lu dulu gue inget banget tuh ini kedua kalau nggak salah ya lu bilang ya iya tapi aku di sini dipanggilnya Marta soalnya kan waktu lidah Jerman kan lebih gampang betul. Marta. Nah kalau apa tuh Prestek itu siapa ke? Ini nama suamiku. Oh, keren gue nama perusahaan itu ke Prestek. Ngapain?
Oh gitu. Bahasanya gimana? Prech. Gimana? Prech. Prech. Oh, prech. Itu Nah, marga ya, jadi kalau ngomong Prech. bahasa Jerman itu ya, kamu lihat di situ kan semuanya kok Oh, konsonan konsonan semua. itu, tapi harus disebut semua. Jadi nggak boleh hilang kayak orang Prancis. Kalau orang Prancis kan suka ngilangin. Iya, ngilangin konsonannya. Kalau di Jerman itu semua harus kedengaran. Prech. 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 CH-nya harus ada. Jadi udah jikong kemana-mana. Prech. Prech. Tapi di sana anak-anak lu ajarin bahasa Indonesia juga? Daily? Enggak, bahasa enggak. Inggris. Oh, Inggris. Sama bahasa Jerman berarti. Iya, iya. Saya kan aku sering bisnis trip, kalau anak-anak cuma bisa bahasa Indonesia, kasihan dong. Bisa ngomong sama siapa? Iya, masuk gua Harus tapi mikir gitu. iya, Jadi, tapi kan ntar pas dia pulang kampung bingung lagi. sekarang 3 bulan. Itu ya, dulu waktu aku kerja di NGO itu ya, mereka cuma ambil kursus 3 bulan langsung besoknya, apa kabar lo? Iya, karena bahasa Indonesia Nanti itu gua habis naik ojek ya. bahasa Indonesia itu nggak ada grammar, asal makan ya ngerti makan ya. Kalau bahasa Inggris kan Yang when you ada grammarnya lah, pakai are, pakai is, pakai iya, eating aja ada eating, ada eat, ada Dan- ribet. yang jadi untuk anak kecil ya, kalau mereka tuh dari kecil cuma ngerti bahasa Indonesia, sulit memasukkan Iya, benar sih, dapat logik untuk grammar Jerman. Betul. Tapi kalau dia sudah mulainya dari grammarnya Inggris itu lebih gampang. Lebih gampang, iya benar. Gua SMA, Aku jujur kasihan sama anakku kalau dia harus bahasa Indonesia. Nanti aja. iya benar, Kalau nanti dia aja. udah paham grammar ini, Betul. gitu, itu lebih gampang. Berarti Sofia di sini udah kursus bahasa Jerman? Sofia di sekolahnya belajar bahasa Jerman. Oh, ada bahasa Jerman. Bagus lah. Udah 3 tahun belajar bahasa Jerman, jadi Wih, mantep. lumayan. Gua aja di SMA kelas 2 ada bahasa Jerman. Cuma yang masih ngelekat di gua ada cuman Ich liebe dich sama Wir und Zwanzig. Wir und Zwanzig itu aja tuh yang gue inget tuh. Wir und Zwanzig. Bener gak sih pelafalannya? Wir und Zwanzig. Salah ya? Or Swansea. Wir und Zwanzig. 24. Iya. 24. Iya betul. Wow. itu aja yang gue masih inget tuh. Wir und Zwanzig sama Ich liebe dich. Itu aja udah. Sama danke. Oh ya, ada guten Tag, Auf Wiedersehen. iya, guten Morgen. Guten Tag, guten lumayan. Morgen. Guten malam apa? Guten Tag, guten malam apa ke? Guten Abend. Guten Abend. Kalau good night ya Guten Nacht. lagi itu ngomongnya Nah, guten Nacht. harus dilafalin semua. Guten Nacht. Nah, salah satu Ngomong. kemarin vendor yang di sana tuh masih sering kontek-kontekan, dia mau ke Indonesia nih besok nih, dia udah ngabarin gitu. Dia sebenarnya orang Thailand tapi dia emang kuliahnya di Jerman, jadi bahasa Jermannya udah fasih lah gitu. Dia kalau perusahaannya tahu tester, kalau tahu gitu. Suami lu bekerja di bidang apa, ke permesinan kah? Dia entrepreneur. Oh, entrepreneur. Kita punya family business. Oke. Mantep lah. Kalau di Jerman banyak kan ini pada jadi entrepreneur gitu. Keren ya, mantep dah. Berarti lu udah di sana total berapa tahun kok? Udah 10 tahun lebih lah ya kayaknya. Udah 11 tahun. 11 tahun ya. Dan pulang pas Natal aja. Nah ya. Pulang 2-3 tahun sekali. Oh, berarti Enggak setiap tahun. Bener, mahal ke? Jangan lah. Mahal, terus kasihan anak-anak capek ya. Iya. Pesawatnya kan jauh sekali ya. Iya. Apaan ke pesawatnya ke? Biasanya ke? Macam-macam sih tergantung yang lagi murah yang mana. Semua udah pernah aku coba. Emak ya. Iya, mak pikirnya udah yang paling Yang murah. paling murah. Gue saat di sana apa ya? Lupa gue. Oh, Turkish, awalnya Turkish. Macam-macam. Terus gue naik Aku paling apa ya? benci. Lupa gue. Oke, gue ke Stuttgart dulu tuh.
ke Frankfurt dulu apa Stuttgart dulu ya gue ya kemarin ya lupa gue dah. Dan Allgäu itu ternyata kota-kota itu ya ke orang-orang tua ya kayaknya ya banyak anak orang tuanya kayak kota pensiun kali ya kayaknya ya. Iya, iya. Soalnya itu kan di Allgäu, Chiemsee, pokoknya kalau ada danau itu biasanya banyak klinik-klinik kesehatan. Oh benar Jadi benar klinik benar yang buat benar orang-orang yang lagi benar. rehab gitu kan mereka jadi misalnya kayak hotel gitu tapi Iya rumah iya sakit. betul 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 Nah, betul itu yang betul nggak ada di Indonesia kayak betul gitu. betul betul benar-benar di Heeh. daerah hotel gue Nah itu itu juga kemarin. sebenarnya sebagai ibu tuh aku bisa. Jadi kita di sini tuh ada yang namanya muter kur. Jadi kayak rehabilitation atau recovery. Kur Oh, itu kan recovery cool. untuk ibu-ibu. Jadi Oh, misalnya aku udah jadi ibu selama kurang lebih 3 tahun, terus aku kayak apa sih overwhelmed gitu ya jadi oh, ibu kerja gitu kan. Nah itu bisa dapat dari asuransi kita. Kan oh, kita bayar mahal tuh oh, asuransi. Nah itu ada spesifik untuk ibu gitu yang mau recovery. Jadi dibawa ke klinik-klinik itu yang namanya Allgäu, oh, Chiemsee. Itu tujuannya mengembalikan identitas kita. Jadi kerjanya cuma pagi-pagi olahraga, terus diskusi sama dokter, masalah mental. oh, Uh, itu sebenarnya bisa oh, 3 minggu. menghindari stres ya sebagai udah jadi seorang ibu gitu ya. Iya, jadi mereka tuh kan sangat peduli sama ke kestabilan. Kesehatan mental ya. Iya, itu Keren bisa ya. 3 minggu. Terus ya yang bayar si asuransi. Terus kan kalau kita punya anak, Oh, anaknya ditinggal itu bisa dapat bantuan kayak orang datang ke rumah bersih-bersih. ish. Jadi, Mantep banget negara kan kayak gitu ya. Kapan ya di Indonesia kalau bisa kayak gitu misalnya ya? Ya Allah. ada ya Ya, apa tuh? sulit gampang ya, Da- da- ya kita da- nikmatin aja yang ada. dari overview dari point of view lu ke sebagai orang yang sekarang tinggal di sana gitu dan ngelihat dengan Indonesia kondisinya kayak gini eh, apa ke menurut POV lu ke? Aku jujur nggak kepingin menjadi itu sebenarnya ada yang disebut di sini tuh apa ya bukan white supremacy ya. Ada kecenderungan untuk ingin mengobati kesulitan orang. Nah ini aku nggak mau gitu. Maksudku gini loh, Indonesia tuh unik. Kita nggak bisa bilang oh kita sebagai orang Jawa kamu harus gini-gini, nggak bisa gitu. Kan situasinya beda, kulturnya beda. Jadi kalau ingin mendapatkan solusi jangan nanya orang dari luar negeri kita harus ngapain, enggak, mereka pasti enggak akhirnya hanya akan bilang oh kamu harus gini gini gini, karena bisa. Iya sih, karena nggak ngerasain lah ya gitu Biasanya, ya. karena sekarang ini ya contoh paling gampang kenapa orang di sini bisa kaya kaya, mereka nggak peduli sama keluarga, mau ibunya sakit nggak punya duit, duitnya cuma buat kita doang. Oh gitu ke? Sebelumnya sakit malu kagak perlu nanya ke gue, itu kan urusan lu ya. Oh, Jadi orang tuh they keep themselves for themselves. oh, Nah, makanya kan kalau duit kita banyak, ya kalau di Indonesia mana bisa kan? iyalah kagak bisa lah. Itu udah salah satu contohnya. Oh, Jadi makanya mereka bilang ya udah nggak heran lo miskin lah gitu ya. oh gitu. Kita tuh budayanya lebih baik miskin bersama daripada satu orang mencuat gitu kan. Harusnya mah nggak peduli. Nggak peduli ya, udah masing-masing aja lah urusan urusan lu urusan gua gitu ya. Iya, itu kan jalan yang sudah kamu pilih ya silakan dilanjutkan sendiri. Oh, walah. Dan itu kan ada negara ya kan. Kalau misalnya ada apa-apa kan negara yang bantu. Nah, itu kan udah beda lagi. Di Indonesia kan kita nggak punya sistem sosial dan sulit gitu. Iya, Jadi ya berat ya ke berat. Udah ke jangan pulang ke, udah sana aja deh, jadi WNA sana aja ke lah. Ngapain ke sini ke? aduh, aku status permanent resident sebenarnya udah cukup sih. Aku udah bisa Iyalah. semua. Iya, harusnya udah ntar tinggal Sofi aja ya berarti ya. Bedanya cuma aku tuh harapannya gini kan kalau nggak salah waktu itu dibilang kemungkinan kita nggak perlu perpanjang
paspor lagi gitu. Mhm. Ada pernah baca di sosmed gitu. Mhm. Nah kalau tuh ada lumayan karena aku sekarang setiap 5 tahun harus perpanjang si permanent resident itu Oh. karena dia kan terbatas sama masa berlakunya Iya, iya, paspor. iya. Selalu valid ya aku nggak perlu perpanjang lagi Iya, harusnya lah ya. Itu bayar kok, per 5 tahun sekali perpanjang bayar? Apa enggak? Cuma cukup Iya, interview doang? Oh, bayar ya. tapi lebih mudah jadi saya nggak perlu interview lagi, nggak perlu dikirim-kirim, iya, cuma iya. kasih bukti ini nih pasporku yang terbaru ya udah langsung, tapi bayar. Oke. Jadi udah gampang banget lah. Iyalah, udahlah, jangan pulang kok, Ya. udah di sana aja. Enak. Jadi Tentu sih aku warga Jerman. Jerman juga nggak bagus sih sekarang Lah. masalahnya. Pengangguran banyak. Oh, ya gara-gara Terus itu yang tadi lu banyak bilang ya. Ya, kan sekarang banyak yang apa? Ini kan kemarin tuh lagi apa? Playmobil itu kan itu sama kayak Lego kan, saingannya Lego. Aha, Ya kan diproduksinya di Jerman. aha. Baru saja dia nutup Ya satunya ampun. pabrik dia yang terakhir di Jerman. Udah pindah ke Kroasia atau kemana ya. Nah kan dia berarti hilang lagi karyawan. Iya. Ini juga nggak aman sih, jujur. Inflasinya nggak gede kayak di Indonesia ya. Iya, 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 iya. Untuk dibandingkan 10 tahun ke belakang ini lumayan besar. Biasanya kan inflasinya nggak cuma 1. Lah terus kalau kayak gitu lu gimana? Lu ada rencana sama suami mau kemana gitu? Mau pindah lagi ke Ada negara? lah pasti. Hah? Ada pasti ada gitu rencana. Tapi ya kali ini lebih mudah soalnya kita kan udah kerja udah 20 tahun. Iya, betul, Apalagi betul, suami. betul. Dan udah nyimpen banyak ya kok ya. Pendidikan juga Mhm. pendidikan juga sudah lumayan, nggak perlu sampai dokter. Betul, betul, betul. Jadi Tinggal mungkin lanjutin kali aja ini ya. Mungkin. Ya, Yalah, mungkin semoga lu sama suami lu bisa dapat tempat yang lebih baik gitu dan bahagia dan Wah, bisa kita ajak sudah Sofia ke siap. sana ya. Ya amin. Pokoknya kita udah siap, kita tahu nih bukan masanya untuk santai, tapi Betul. udah mulai mencari kesempatan Betul, lain. betul, betul, betul. Dan Iya. dan suami nonton Piala Dunia ke? Pastinya. Terus gimana? Gimana tuh Jerman kalah ke? Kesel gak dia? Ya dia gini apa? Dia nggak terlalu ini sih, nggak terlalu dukung timnya dia. Soalnya hampir nggak ada orang Jerman sekarang di tim Jerman. Oh gitu. Oh iya, imigran semua ya katanya ya. Isinya cuma Kimmich doang yang orang Jerman. Oh iya, Kimmich ya. Kimmich doang, bener-bener yang asli Kimmich doang, betul-betul. Sisanya imigran ya? Sisanya udah orang Turki, orang mana? Iya ya, kayak Harvard ya. Kayak Harvard kan mana tuh? Yang masif, tapi masih mending daripada tim dari Prancis, iya Prancis gila sih itu udah penuh Tapi dari menang. Afrika semua kali itu kumpulannya. Best playernya Mbappe Iya Mbappe, wah ngikutin juga lu ya. dan nama Prancis. Makanya dia sekarang dukung itu Norway. Oh, Orang-orangnya masih orang lokal, orang-orang masih warga lokal lokal. Norwegia. Indonesia aja udah nggak lokal ya ke? Iya makanya udah interlokal. Interlokal semua. Iya makanya sama kayak gitu. Berarti ini sekarang lagi di rumah sendiri atau rumah mertua? Ini rumah kita sendiri. Kalau rumah sendiri, berarti dekat. Habis ngantar anak sekolah, langsung pulang nanti jemput lagi gitu. Iya, ya itu kerjaan tuh sekarang. Oh, Jemput si Josefia ya tadi itu kelas 2 SD. Enggak, dia baru mau masuk kelas 1 SD tahun ini. Oh, mau masuk SD. Si adiknya? Ya kita mundur. Oh. Adiknya baru umur setahun. Oh, ada di situ. Lagi bobo. Ada juga enggak lagi di TK juga dia masuk di playgroup. Oh, 1 tahun udah masuk playgroup. Iya, Oh, biar cepet ngomong, biar cepet ini. Ya kan kalau enggak aku harus di rumah 2 tahun. oh iya. Iya benar. Iya. Antaranya pakai mobil Kak. Berarti lu ada SIM itu ya, SIM internasional. Hah? Oh, jalan. Oh enggak, aku jalan. Oh, dekat dari situ.
Enggak juga. Lah? 30 menit jalan. Oh ya di sana mah udah biasa jalan ya kok, sehat ya. Iya. Nah, di sini mah nggak perlu bayar pilates gitu. Betul, 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 Jalan aja. betul, betul, betul. Iya makanya kulit sekarang hitam banget. Orang di sini nggak pernah pakai payung. Kalau pakai payung dilihatin. Gak apa-apa lah. Nggak Itu usah. berarti Munchennya, Munichnya kota Munich. Berarti apa adanya lagi, bagiannya lagi? Bener-bener di kotanya? Nah, jadi Munich itu kan kayak di Jakarta aja, itu dia kan ada yang kotanya benar, ada yang satelitnya, ya Depok, terus Bekasi. Nah, kita Oh, tuh kayak, Bekasinya gitu ya? betul. Aku tuh Oh, kayak Tangerang ya, soalnya nih, enggak, bukan. Ya pokoknya kita tuh kayak kota terdekat setelah Munich, tapi masih tetanggaan, cuma 20 kilo aja. iya soalnya dari tadi kayaknya kendaraan lewat dikit-dikit tuh. Gue dengar suara setar berapa menit kemudian baru lewat lagi. Maksudnya nggak Iya. crowded itu gitu. Kalau ngeliat Munchen kan Iya. kayak crowded banget gitu. Iya betul. Nah ini kita baru sudah di main road ya, cuman Oh, ya itu main masih road. sedikit Oke. gitu. Iya, soalnya kan aku kan tinggal di lantai 1, lantai bawah tuh yang family businessnya dia. Jadi kayak ruko istilahnya. Oh gitu. Soho, Soho ya istilahnya. Soho apa? Soho. 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 Wah, gua kalau inget Jerman mah inget Milka ya, kangen banget Milka. Aduh. Oh iya, Milka enak lah. Enak Aku banget, suka coklat banget. Dia banget. suka Kinder Joy, Oh, dia biasanya Kinder ada Joy. Uber Rasul, Oh iya iya iya. ada surprise ya. Aduh Milka emang itu. Gue bawa banyak Iya, banget kalau itu. ke Indonesia terlalu bawa Milka. Harus ya. Saya kalau Lin kan mahal ya. Iya, iya. Kalau Lin kan mahal. Iya Kalau iya iya. Milka ini Aduh. masih lebih murah. Iya Milka murah ya, di bawah 1 euro ya kayaknya waktu itu ya gue beli deh. Tapi saya udah lebih ya. Oh udah lebih sekarang. Inflasi ya. Oh Iya, oke. inflasi. mantap lah. Dan budaya di sana yang gua kagumin adalah saat kita mau belanja, kita mau pakai troli, kita harus masukin 1 euro dulu untuk ngambil trolinya. Betul. Dan setelah itu kita taruh troli lagi, uang itu akan jatuh lagi ke tangan kita gitu. Balik lagi tuh 1 euronya gitu. Dan keren banget. Jadi kalau misalnya ada orang yang ninggalin trolinya sembarangan dan orang yang balikin troli itu ke tempat itu ya bakal dapat 1 euro Dapat gitu duit. ya. Keren ya, keren banget. Iya. Gila, pikirannya mantap banget, maju banget sumpah. Itu kan kayak di airport itu kan banyak yang gitu. Jadi lumayan tapi dapat berapa duit. Iya iya, sama ini ya, sama botol ditukar terus dapat struk jadinya Ya, bisa bisa dapat uang. belanja ya. Iya iya iya, keren keren. Wah gila. Aduh, kapan Indonesia bisa gitu ya? Sama aja sih kurasa. Tapi yang penting itu sih balik ke pendidikan sih ya. Ya. Saya kalau di sini tuh anak kecil itu udah didisiplinin gitu. Nah, Jadi benar, bedanya tuh benar, kalau kita benar. mulai dari anak itu lebih gampang kan, mindsetnya tuh dibuat jadi lebih, kita bikin dia kalau di rumah kalau nggak bersihin mainannya tuh kayak Oh, punishment, Bisa ada berkerja punishment tuh. gitu ya. iya iya terus sih Dan sekolahnya juga. dan di sana budayanya sama kayak Jepang sekarang nggak ke yang ya nggak mau punya anak gitu. Jadi ya sendiri aja sama. Begitu juga. Banyak kan temanku pada nggak mau punya anak gitu. Oh, tapi nikah. Paling kalau punya ya satu aja. Oh, Hah? tapi nikah gitu ya. Tapi Nikah itu karena ini sih masalah pajak. Jadi kalau di sini itu kan ada kelas-kelasnya pajak. oh gitu. Jadi kalau single itu bayar pajaknya paling tinggi. Kalau misalnya kita nikah itu kita kalau jadi pajak di sini ada 5 kelas, 1 sampai 5. Kalau kamu nggak punya kerjaan itu 5, single tuh 1, terus 2, 3, 4. Nah, biasanya kalau misalnya kita nikah itu tuh satu orang nggak kerja, dia langsung dapat yang paling tinggi kelas Ush. pajaknya, karena kan dia nggak punya pendapatan. Iya, kan. iya, Jadi yang punya pendapatan malah dapat pajaknya lebih kecil. Dan itu makanya orang pada nikah. Oh gitu. Atau misalnya nikah nih, tapi kan biasanya kan cowok punya pendapatan lebih tinggi nih, nah, dia dapat kelas yang lebih tinggi gitu. Si istrinya yang
pajaknya lebih kecil daripada si istrinya karena kan dia pendapatannya lebih kecil. Jadi memang akhirnya orang menikah tuh banyak kan karena itu sih. Oh. Betul. Tapi aku sama suami kita sama-sama ambil level 4. Jadi setara. Oh, oke. Gitu. Berarti Jadi nggak ada yang tadi kategori single itu umur berapa ke? Maksudnya anak-anak juga kena? Enggak? Ya, anak-anak itu udah begitu mereka lahir langsung dapat nomor pajak itu ada. Oh. Congratulations, ini nomor pajakmu. Oh, lah. Oh gitu. Jadi ya udah berubah-ubah nanti kalau dia udah gede ya berarti. Tapi ini sih kita ada pendapatan yang belum kena pajak ya. Ini misalnya cuma mini job. Oke, kayak cuman apa ya, kayak daily worker gitu ya. Jadi kayak misalnya cuma sama job. Oh iya. Ya silver gitu ya itu enggak. Tapi sekarang katanya mau diganti lagi. Buset. Katanya sekarang kena pajak lagi. Ya sama aja ke Indonesia ya, ya. Baru lahir anak udah kena utang Jujur ya. negara. Jerman tuh sekarang melorot mengarah ke seperti Indonesia ya. Oke. Iya, jadi semua benefit itu sekarang banyak yang hilang. Jadi kayak misalnya aku ya, kita tuh kalau di parental leave itu kan dapat uang mengganti gaji ya, kayaknya. Walaupun jumlahnya ya enggak sama kayak gaji full lah gitu. 60%, oke. Tapi lumayan dong daripada nol. Nah, katanya ini direformasi, katanya mungkin akan dikurangi atau malah nggak ada. Ya ampun. Nah, si Josie waktu dia umur 3 tahun waktu itu dapat namanya kindergarten girl atau apa kitas girl. Jadi itu kayak untuk membantu orang tua untuk bayar daycare gitu. Oke. Nah, sekarang udah nggak ada gitu. Terus ya ini konon katanya bisa kita pajaknya juga tadinya kan bisa naik turun gitu kan kalau kita katanya mau direformasi juga gitu. Jadi gitu. Oh sama aja ya berarti ya. Umur pensiun sekarang mau naik jadi 70 bayangin. Udah bau kemenyan masih harus ke kantor. Udah bungkuk-bungkuk gitu. Iya udah. Sesak napas pakai oksigen gitu. Iya udah pakai apa sih namanya tuh untuk obat encok itu. Iya. Koyo. Iya muka koyo semua. Masih Ampun. harus kerja. Nah, kita dengarnya aku bisa kayak mau umur 60 aja. Iya. Di sini juga mau dinaikin ke jadi 60 apa 58 gitu. Pokoknya sekarang udah 57 gitu. Mau naik ke 60 kalau nggak salah gitu. Kalau 60 tuh masih sehat. Iya, masih mendingan lah ya gitu. Tinggal tapi tetap aja kan udah berusaha untuk dekat dengan Tuhan harusnya gitu. Mau menuju kematian lah ibaratnya gitu, beribadah. Tetap dengan beban apa target terus report kerjaan kasihan juga. Iya. Nanti habis ini habis MS Team langsung kena. Iya. Kena serangan jantung. Mati depan klien. Mati depan klien. Kliennya coba, halo. Mati depan klien. Aduh, 4 kata lucu tuh. Mati depan klien, 3 kata lucu. RIP. Apa yang lu kangenin dari Indonesia ke? Sebenarnya aku kangen itu orang-orangnya ya, lihat orang senyum, lihat orang ngobrol. Emang di sana nggak ada? Ya di sini kalau udah deket banget ya. Jadi itu kayak orang zaman tuh kata orang tuh kayak bawang gitu. Jadi kamu harus buka semua lapisan. Itu kita harus yang mendekati dulu. Ya aku akhirnya sekarang punya teman-teman zaman ya. Tapi kalau udah sekali ngobrolnya bener-bener deep banget. Gitu. Sampai masalah pribadi pun akhirnya kebuka gitu ya. Ya semua kita kalau di depan TK udah ngobrolnya santai ngomongin aduh besok katanya mau dipecat gimana. Sampai segitunya ya.
Iya. Oh, terus aku juga ada, kita lagi promil dulu. Oke. Lumayan. Berarti kalau misalnya Tapi yang sampai nggak tahap kenal, itu sulit. lagi jalan nggak kenal, ya udah bodo amat gitu ya. Nggak senyum, nggak ini Nggak gitu. sapa-sapaan, Oh, nggak sapa. Iya. Tadi aku bilang dari Indonesia itu sama klimatnya tuh lebih stabil gitu kan. Kalau ini iya, sekarang kan iya. lagi panasnya Summer lagi 40 summer ya. derajat. Buset 40 gila. Iya, 40 dan nggak ada AC. Aduh, Ah, nggak ada AC. mateng kita kan mau malam. Masa? Mana ada rumah di sini pakai AC. Hotel aja nggak ada AC. Oh iya, justru malah malah pemanas ya ke pakai pemanas ya. Ya kemana sih ada ya, tapi Hmm. mana ada hotel di sini pakai AC ya. Lalu terus kalau panas gini gimana tidurnya? Oh, kalau malam mah dingin ya? Enggak juga, Oh, malam enggak juga. masih 25, 28. Oh. Ya kita akhirnya punya portable AC. Oh, ya Tapi portable. kan kalah dinginnya. Nggak sedingin AC Betul, beneran. betul, betul, betul. Oh iya, sudah. AC nggak laku di sana ya, ke? Iya. Aduh, laku sekarang kayaknya banyak yang beli. Oh, akhirnya beli ya? Akhirnya mereka menyadari. Tapi ya AC itu sebelumnya penting ya. waktu mau. Oke. Ternyata penting ya. Orangnya, Aku sih terus makanannya itu climate, sih, terus makanan nggak? Makanan bisa bikin lah ya. makanan bisa bikin sendiri. Ya iyalah. Gitu. Apalagi ya sama ini sih kayak semua di sana murah jadi Oh iya betul. tangannya ya udah Tapi 100.000 dapat apa gitu. masih dikirimin nyokap bahan-bahan makanan? Enggak. Oh enggak. Beli di sana aja. Mm-mm. Ya di sini banyak sih kan toko Indonesia. Oh, oke. Sip, paling buat terakhir Iya. ke pesan buat teman-teman lah ya yang pengen, ya adik-adik kita atau anak-anak kita yang pengen kayak lu nih bisa kuliah di luar negeri, bisa kerja di luar negeri gitu ya. Spesifik Jerman lah itu apa yang harus disiapin gitu. Yang pasti pertama rajin menabung. Oke, uang lah ya, betul. Karena Ya, karena bakal, walaupun ya, semodal nekat-nekatmu ya nggak mungkin bisa dapat visa. ya, oke. Sama sekali. Betul. Jadi Terus? ya kerja dulu sebelum kuliah. Oke. Terus ya ini apa membangun profilmu, CV-nya dibikin bagus. Oke. Gitu. Jadi kerjaannya harus sesuai dengan yang mau pelajarin. Terus ya rajin-rajin ini aja dengerin podcast orang-orang jadi dapat ide. Harus. Iya. Sama itu tadi Makanya ya. kita tuh jadi kaum diaspora di sini tuh kita tuh paling benci kalau ada yang nanya, cari kuliah dong. Gitu. Itu kita paling benci orang gitu. Cari kerja, cari ini dulu sendiri, kita mau bantu, cuman kalau nggak ngerepotin kita gitu. Oh gitu. Oh banyak ya. Yang ke lu juga banyak kayak gitu. Yang baru-baru kali ya. Jadi kayak misalnya aku lagi liburan atau bisnis trip ke Indonesia tuh suka banyak yang nitip, cari kerja dong di kantor. Lah, kalau kita gue ini loker. Yayasan. Enggak. Nanti kirim ke Kamboja malah tau rasa lo gitu. Iya, itu dia. Ya harus ngerintis dulu sendiri, lalu kalau ada pertanyaan yang nggak dapet baru. Tapi intinya gitu sih, uang tuh penting sih. Betul. Sama tadi aku juga nyaranin yang rekomendasi perusahaan ya. Jadi kalau misalnya pengen kuliah di negara tertentu, ya berarti cari kerjanya di perusahaan yang negara itu ya, gitu ya. Betul, soalnya mereka akan senang gitu kan. Jadi misalpun nanti kita harus balik ke Indonesia gitu, mereka masih tetap mensupport bisnis mereka. Oke, betul. Karena misalnya kayak di Jerman waktu itu kan kuliahnya gratis, tapi kan artinya dibayar sama taxpayer di sini ya. Mereka waktu itu lebih suka dukung kayak orang-orang kayak aku yang kerjanya di perusahaan Jerman juga ya, masih mendukung bisnis tetangga gitu. Jadi itu profil tuh penting banget. Iya, balik lagi profil. Terus nabung tuh penting ya. Terus ya udah. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, Kak? Bahasa Inggris. Minimum Inggris lah ya. Iya. Gak perlu kuliah bahasa Jerman. Betul. Yang Nanti. gitu aja. Oke, Kak. Mantap. Iya. Thank you nih, Kak, udah luangin waktu.
Ya, ya semoga kita ketemu lagi ya. Amin, amin, amin. Nanti ketemu lagi di Jakarta, kabarin aja kalau balik ya. Iya, waktu itu sempat ketemunya cuma Mas Siska doang. Oh gitu ya? Yang 2026 ini? Iya, kan waktu itu ke Bogor kan. Oh, Yang datengin Yuko sama Siska. oh, alah. Cilik-cilik. Ciwi-ciwi. Oke deh. Berarti masih kontek-kontekan sama Yuko sama Siska ya? Sama Sis ya? Masih. Mantap. Masih. Sama Dina juga waktu itu, tapi dia lagi sibuk jadi gak ketemu. Oh iya, si Dina gimana itu ya? Kabarnya dia bocah ya? Ya, itu anaknya baru wisuda kayaknya. Oh, Wisuda SMA. Wisuda kerja di mana nih? Di asuransi. Oh, asuransi. Oke lah, coba nanti kita ajak kumpul-kumpul lah teman-teman IT yang di Indonesia gitu. Ntar sama lo via Zoom aja kalau Google Meet ya. Dosen-dosen. Oh iya, ya lupa tadi mau nanya itu. Ya kan terakhir. Jadi kan waktu itu Pak Abu kayak meragukan gitu ya, meragukan lu bisa akhirnya ke Jerman ya. Dan akhirnya sekarang udah kebukti dan lu pun lulus dan kerja di sana. Lu balik lagi gak ke Pak Abu? Pak, nih saya bisa gitu. Ya waktu itu ya, dia tuh langsung laporan sama dia tuh kan, aku kan cuma ke kantor dia langsung wah, terus semua yang ada di situ, ini sih keterima, dia saking banggain. Iya lah, gila sih. Laporan. Iya lah, pasti lah, nggak maksud gue pengen ngeliat muka ekspresinya gitu, ternyata bisa lah anak ini lo gitu. Gila sih. Jadi dia juga kayak wah ternyata kampusku masih punya nama. Sebenarnya bukan Pak, maaf Pak, bukan kampus, sayanya Pak gitu harusnya. Sayanya Pak, bukan kampus ya Pak gitu. Ya tapi tidak menutup harapan untuk siapapun Iya. bisa gitu. Iya, lu adalah memberi contoh itu, buat teman-teman yang ada di IT gitulah, minimal ada di IT minimal, dan semaksimal itu yang ada di Indonesia gitu. Bisa jangan putus asa gitu kalau emang udah ada niatan buat kerja atau kuliah di luar negeri ya bisa, yang tadi yang lu bilang ya, nabung uang, bahasa Inggris, rekomendasi, dan bagusin profil lu gitu, portfolio lu lah ibaratnya gitu ya. Buat lu jualan di sana di negara orang, apa yang lu bawa cuman tenaga doang ya, sorry, maksudnya levelan lu paling ya maaf gitu ya, TKI biasa gitu. Walaupun ya itu devisa negara sih gitu, tapi kan masa lu mau jadi TKI doang di sana, ya harusnya dengan kerjaan yang oke juga, biar lu pulang juga dengan rasa bangga gitu sih. Oke, mantap. Sini ada sih namanya Indonesia Professional Association, namanya IPA. Kalau di rumah mau bikin podcast yang lebih jelas tentang gimana caranya bisa jadi profesional di sana tuh, mereka mungkin yang lebih bagus. Aku mau jadi anggota, tapi nanti aja kalau udah kembali kerja. Iya. Ya siapa jadi janitor kan. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Minimal kepala janitor lah. Yang kontrol manajernya. Oke, Ke. Manajer janitor. Makasih ya, Ke, udah ngeluangin waktunya. Walaupun lagi sibuk. Salam buat suami lu namanya siapa? Sampai namanya Andreas Preach. Salamin ya dari temen lu ke yang Taufik Kurnia. Salamin lah dari temen lu yang gagal kuliah gitu bilangin. Dia paham kok, dia juga waktu itu coba S2 dia 3 bulan gagal berarti. Nggak nyampe otak gue. Ayo wis, sehat-sehat ya di sana ya. Semoga nanti planning lu terkabul dan sesuai dengan keinginan lu sama suami ya. Salam buat anak-anak lu ya. Oke, Ke, thank you ya, Ke. See you, bye. Danke.